Roma malam ini terasa lebih sunyi dari yang kubayangkan. Aku menulis dari sebuah kafe kecil di Trastevere. Jalan batunya masih menyimpan panas siang hari, meski udara mulai dingin. Lampu-lampu kuning menggantung rendah, seperti enggan pergi, dan aroma kopi tua bercampur dengan bau batu basah setelah hujan sore. Kota ini penuh sejarah. Orang-orang sering datang ke Roma untuk mencari masa lalu, tapi aku justru menemukan diriku sendiri di sini, dalam keadaan yang tak sepenuhnya kupahami. Aku duduk berseberangan dengan seseorang yang mulai berarti. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata-kata tajam. Bahkan senyum di wajahnya terasa tulus. Namun tubuhku tidak sepenuhnya ikut duduk di kursi itu. Ada jarak kecil yang tak terlihat. Bukan di antara kami, tapi di dalam diriku. Bahuku sedikit mengeras. Napasku terasa lebih pendek. Tanganku, entah kenapa, terus bertaut satu sama lain, seolah sedang bersiap menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Aku mencoba mengabaikannya. Roma mengajarkanku bahwa tidak semua yang tua harus ditakuti. Tapi tubuhku seolah belum belajar pelajaran itu. Setiap kali seseorang mendekat, ada bagian dalam diriku yang terbangun. Bukan dengan panik, tapi dengan kewaspadaan yang sunyi. Aku pernah mengira bahwa rasa aman datang bersama niat baik. Bahwa selama tidak ada yang berniat melukai, tubuh akan mengikuti. Ternyata tidak sesederhana itu. Tubuhku tidak membaca niat. Ia membaca pengalaman. Dan malam ini, di kota yang dibangun dari lapisan-lapisan masa lalu, aku menyadari sesuatu. Kedekatan seringkali membuka pintu yang tidak kita rencanakan untuk dibuka. Saat ia berbicara, aku mendengarkan. Tapi sebagian diriku sibuk menimbang. Nada suaranya, jeda antar kalimat, cara matanya berpaling sesaat. Bukan untuk mencari kesalahan, hanya memastikan. Seperti penjaga tua yang tidak mudah pensiun. Aku malu mengakuinya. Tapi aku lelah dengan kewaspadaan ini. Bukan karena orang di hadapanku berbahaya, melainkan karena tubuhku belum sepenuhnya percaya bahwa ia boleh bersandar. Ada bagian dari diriku yang dulu belajar bahwa kedekatan sering diikuti kehilangan, atau kebingungan, atau kesunyian yang datang tiba-tiba. Dan bagian itu masih hidup, masih setia menjalankan tugasnya. Roma punya reruntuhan yang tidak diruntuhkan sepenuhnya. Mereka dibiarkan berdiri, retak, namun bermakna. Mungkin tubuhku juga begitu, ia tidak rusak. Ia hanya menyimpan sejarah. Aku sempat ingin berkata sesuatu malam itu. Ada kalimat yang hampir keluar. Tentang lelah, tentang jarak batin, tentang keinginan untuk merasa lebih aman. Tapi aku berhenti. Bukan karena takut, melainkan karena aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Tinggal sebentar bersama reaksi itu. Tidak menyerang, tidak menarik diri. Hanya bernapas. Untuk pertama kalinya, aku tidak memaksakan diriku menjadi tenang. Aku membiarkan ketegangan itu ada, tanpa menyimpulkannya sebagai tanda bahaya. Dan di antara bunyi sendok yang menyentuh cangkir, dan langkah kaki pejalan yang lewat perlahan, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ketenangan penuh, tapi ruang. Ruang untuk menyadari bahwa relasi bukan arena pembuktian, melainkan pertemuan dua sejarah. Dan malam ini, di Roma, aku belajar bahwa regulasi dalam relasi tidak selalu dimulai dengan jawaban. Kadang hanya dengan keberanian untuk tetap duduk, meski tubuh belum sepenuhnya yakin. Aku menutup buku catatan ini dengan satu pertanyaan yang belum ingin kujawab. Apakah aku bisa tetap hadir, tanpa harus melindungi diriku dengan jarak? Roma tidak menjawab. Ia hanya diam, seperti kota tua yang tahu. Beberapa pelajaran memang butuh waktu untuk turun ke tubuh.